Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Mata orang-orang di sekitarnya semua tertuju pada Lai Feng, jelas, mereka telah kehilangan kemampuan untuk menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya, jadi mereka tidak bisa membuat penilaian yang tepat, semuanya penasaran. Wajah Cheng Hao Miao menunjukkan senyum aneh, Jiang Ruobing hanya muncul dengan tergesa-gesa, aku tidak menyangka kamu mengingatnya dengan baik, Anda tidak bisa menggertak istri teman Anda, Saudara Lai Feng, kamu bersikap kasar. Beiming Lai Feng tertawa, hamparan Brother Heaven, Anda benar-benar tidak melepaskan kesempatan untuk menabur perselisihan, saya pikir teknik bela diri sekte pemakan jiwa yang paling kuat bukanlah seni jiwa, tetapi keterampilan mulut mereka, pikirkanlah, dengan kepribadian Jiang Ruobing, bagaimana dia bisa duduk di sana dan tidak bergerak. Bahkan pelayan pribadi itu, Xiao Xue, hilang, ini juga bertentangan dengan akal sehat, jadi orang ini pasti palsu. Itu benar, tidak heran saya merasa itu aneh juga, Cheng Haobo mengangguk, dengan kepribadian wanita muda Ruobing, masih belum diketahui apakah saudara laki-laki Zimao akan bisa menikahi seorang wanita cantik pada akhirnya. Itu bukan urusan kita, kata Lai Feng sambil tersenyum, kami hanya akan duduk dan menunggu untuk mengumpulkan keuntungan kami. Sepertinya tidak perlu datang. Pada saat ini, sudah ada dua pembudidaya di atas panggung, meskipun pertempuran itu telah menarik banyak sorak-sorai, itu sama sekali tidak ada di mata mereka. Cheng Haoming mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana keadaan Li Yun Xiao. Semua orang terkejut ketika mendengar nama itu, meskipun mereka masih tidak percaya bahwa kekuatan tempur sejati Yun Xiao dapat dengan mudah membunuh Li Yi dalam satu pukulan, mereka tidak bisa tidak merasakan ketegangan dan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Hamparan surga saudara, semuanya, aku akan pergi dulu, bulan ini, saya akan tinggal di kota bulan merah dan berkultivasi dengan damai sambil menunggu pembukaan tanah kuno dan gurun. Baiklah, aku akan pergi denganmu, kata Cheng Haobo, kita bisa bertukar dan belajar dari satu sama lain, tetapi sangat sulit untuk menemukan lawan yang kamu inginkan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, tetapi keduanya memiliki rasa pahit. Awalnya, mereka menghargai pemahaman seni bela diri mereka sendiri, tetapi penampilan Yun Xiao dan Li Yi telah sangat mengubah sikap mereka terhadap mata eksekusi, mereka kurang sombong dan berprasangka, dan ada lebih banyak tekanan dan keinginan untuk mengejar ketinggalan. Mereka berdua secara bertahap meninggalkan kerumunan, dan banyak orang yang tersisa juga terdiam dan diam-diam mundur, setiap orang adalah putra surga yang bangga, dan tidak ada yang mau kalah dari orang lain. Pada saat ini, ribuan kilometer di langit, di dalam angin dan taman bulan. Jiang Ruobing terus bersandar pada Ning Keiwei dan memohon, Tuan, akan terlambat jika Anda tidak pergi sekarang, guru selalu menyayangi saya dan akan menyetujui permintaan apapun yang saya miliki. Dia telah mengemis selama 2 hari, dan Ning Keiwei kesal, dia memarahi, masalah sebesar itu bukan untuk kamu main-mainkan, jika Anda melarikan diri, bagaimana kota bulan merah akan menjelaskannya kepada dunia? Meskipun masih ada waktu, Anda harus memilih suami untuk diri sendiri, aku bisa membantunya menang. Jiang Ruobing menjadi cemas, dan 2 aliran air mata mengalir di wajahnya, dia terisak, jika Tuan berada di posisiku, seperti apa? Jadinya, jangan memberikan apa yang tidak Anda inginkan kepada orang lain, belum lagi murid tercinta Anda sendiri, Tuan, bisakah Anda tahan melihat saya tidak bahagia selama sisa hidup saya? Bagaimana Anda tahu apa itu kebahagiaan dan ketidakbahagiaan sejati? Petik 2. Ini adalah kebahagiaan terbesarmu untuk menemukan suami yang baik dan menikahinya, kata Ning Keiwei dingin, tidak peduli seberapa banyak kamu memohon padaku, itu tidak berguna. Ning Keiwei menguatkan hatinya dan menutup matanya, tidak peduli bagaimana Jiang Ruobing memanggilnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jiang Ruobing meninju dan menendangnya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa masuk dalam jarak 3 kaki darinya, dia kemudian menginjak kakinya dengan marah dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju ke kota. Dia tidak mau hanya duduk-duduk dan menunggu untuk menikah,
Jadi dia diam-diam berganti pakaian pria dan menuju ke arah susunan teleportasi, dengan naif berharap untuk melarikan diri. Nona kedua, tolong jangan mempersulit kami. Untuk menghadapi pembukaan alam mistis, para penjaga di susunan Grand Teleportasi beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Jiang Ruobing ditemukan oleh kapten penjaga segera setelah dia tiba. Dia mengundangnya ke samping dan berkata dengan senyum pahit, pertarungan untuk pasangan saat ini sedang berlangsung di arena. Jika orang-orang tahu bahwa nona muda kedua ada di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah besar. Jiang Ruobing sangat marah, dia meraih kapten penjaga dan memukulinya sebelum pergi dengan marah. Meskipun kota bulan merah itu besar, dia merasa tidak ada jalan keluar, merasa kesal, dia datang ke restoran dan minum anggur palsu. Tiba-tiba, dia berkata, rasa anggur ini sangat kuat, saya akhirnya tahu mengapa guru menyebutnya, kesedihan karena mabuk. Hehe, tiba-tiba, tawa yang jernih dan cerah terdengar. Alasan mengapa orang memiliki begitu banyak kekhawatiran adalah karena ingatan mereka terlalu bagus, tapi selalu mematikan diri sendiri tidak pernah menjadi cara untuk melarikan diri. Jiang Ruobing tertegun sejenak, dua pria telah muncul di depannya tanpa sepengetahuannya dan duduk di seberangnya. Keduanya memiliki penampilan iblis, menyebabkan siapapun yang melihat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Salah satu dari mereka memberinya perasaan bahwa dia mengenalnya. Siapa kamu? Jiang Ruobing menjadi waspada dan berteriak, siapa kamu? Apakah aku memintamu untuk duduk? Orang yang sepertinya mengenalnya terkekeh dan berkata, bukankah menyenangkan memiliki teman dari jauh? Nona muda Ruobing, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, tapi kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya, kamu sudah menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Jiang Ruobing tercengang, dia memang pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia bahkan bisa mengenalinya setelah dia mengubah penampilannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Pria itu tersenyum, 3 tahun lalu, saya mengikuti ayah saya ke kota bulan merah, saya dipanggil oleh Tuan Kota Jiang, saya kebetulan bertemu dengan wanita muda Ruobing. Wajah Jiang Ruobing mengungkapkan jejak kontemplasi, dan dia tiba-tiba berkata, kamu Tang Jie. Tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, Tang Jie. Hahaha. Sepertinya aku bukan orang yang gagal, Tang Jie tertawa, Nyonya Ruobing akhirnya teringat. Jadi bagaimana jika aku ingat? Jiang Ruobing berkata dengan dingin, mungkinkah kamu datang ke kota bulan merah untuk pertarungan pasangan? Dengan ide ini, Tang Jie tertawa, saya bisa mengalahkan semua pahlawan di dunia dalam satu gerakan, memikirkannya saja membuatku bersemangat dan berdarah panas, pada saat kritis seperti itu. Wanita Ruobing benar-benar berlarian dan sepertinya sibuk, hehe, aku ingin tahu apakah aku bisa membantu. Jantung Jiang Ruobing berdetak kencang, itu benar, Anda adalah tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, saya yakin Anda memiliki beberapa keterampilan, bisakah kamu menungguku melarikan diri dari kota bulan merah? Petik 2. Tang Jie tertegun di tempat, dia tidak mengharapkan permintaan seperti itu, dia segera menebak alasannya dan berkata sambil tersenyum masam, bukankah saya akan diburu oleh kota bulan merah? Anda dapat menggunakan saya sebagai sandera, kata Jiang Ruobing, mereka tidak akan berani memburumu. Tang Jie merasa pusing, tiba-tiba, orang di sampingnya berkata, baiklah, namun, harus ada syarat untuk pertukaran. Tuan Sang, tidak. Tang Jie terkejut, masalah ini terlalu canggung. Baiklah, saya setuju. Jiang Ruobing sangat gembira, dia dengan cepat menyela Tang Jie dan berkata, sebutkan saja kondisimu. Itu adalah Sang, bawa kami ke penjara di kota bulan merah, katanya sambil terkekeh, setelah kami menyelamatkan rekan-rekan kami akan segera membawamu pergi. Menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah. Kamu. Jiang Ruobing terkejut, kamu adalah 8 gajah kematian. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka, Sang menggelengkan kepalanya, tapi teman-teman saya berada di penjara bawah tanah dengan 8 simbol. Tuan Sang, tolong jangan. Tang Jie dengan cepat berkata, jika kita membawanya pergi, kita akan diburu oleh seluruh kota bulan merah. Kita akan masuk ke penjara, Sang tertawa, tapi bukankah kita akan tetap diburu? Apa salahnya membawanya bersama? Tang Jie tercengang dan berkata, Bian ini. Jiang Ruobing memandang mereka berdua dengan curiga dan mendengus, kamu merampok ruang bawah tanah kota bulan merah. Apakah Anda pikir Anda bergelar Martial Sovereigns?
Bahkan jika aku membawamu ke sana, kamu tidak akan bisa kembali. Saya telah kehilangan kesepakatan ini. Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk membawaku keluar kota terlebih dahulu, dan aku akan memberitahumu lokasi penjara bawah tanah dan berbagai pertahanannya. Sang tertawa, ada 3 penguasa bela diri yang mengawasimu di udara. Jika mereka ingin membawa Anda keluar, mereka akan memperingatkan seluruh pertahanan kota. Pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Bagaimana kita akan menyelamatkan mereka? Anda hanya perlu memimpin, bahkan jika kami gagal, Anda tidak akan kehilangan apapun. Jiang Ruobing terkejut dan mau tidak mau melihat orang di depannya dengan cara baru. Setidaknya dia tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Dia bertanya dengan curiga, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa menyelamatkan mereka dan membawaku pergi? Tujuan Anda hanya untuk melarikan diri dari pernikahan, katanya. Jika langkah ini tidak berhasil, ada gerakan lain. Selama dia memenangkan tempat pertama, Anda dapat menolaknya saat itu. Dia tidak akan pernah mengganggu Anda. Ini adalah cara untuk menebus kondisi Anda memimpin. Bagaimana menurutmu? Apa? Jiang Ruobing bertanya dengan tidak percaya. Dia bisa menang. Petik 2. Dari semua rekan-rekan saya di dunia, kecuali Li Yunxiao, saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Tang Jie mencibir. Yunxiao. Jiang Ruobing terkejut, kamu juga kenal Li Yunxiao. Baiklah, dia berkata setelah beberapa pemikiran, aku akan mengambil risiko dan mencobanya untuk kebahagiaanku sendiri. Wajahnya mengungkapkan ekspresi tekad, seolah-olah dia tidak takut mati. Wajah sang menunjukkan sedikit kegembiraan. Tang Jie, dengan bantuan wanita Ruobing, kamu bisa bertindak sendiri, aku bisa menyelamatkan mereka sendiri, kamu hanya akan menjadi beban. Baiklah, hati-hati, Tuan Sang, Tang Jie mengangguk, saya juga ingin bertemu dengan para pahlawan dunia dan melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki keempat keajaiban wilayah utara dan 7 bintang wilayah timur ini. Aku ingin melihat apakah mereka dapat membangkitkan minatku dalam pertempuran. Haha. Dia penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri dan tidak bisa menahan tawa. Orang-orang di restoran semua memandangnya, berpikir bahwa dia adalah orang gila. Jangan buang waktu, sang tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggambar busur hijau di atas meja. Dengan kilatan cahaya, mereka bertiga tiba-tiba menghilang seperti bunga yang mekar. Hal ini menyebabkan orang-orang di hotel terkejut. Pemilik hotel buru-buru berlari, melihat sekeliling, dan tiba-tiba mengutuk dengan keras, sialan, aku bahkan belum memberimu uang dan itu hilang. Jika kamu minum anggurku, aku akan memastikan putramu tidak memiliki anus. Saat dia mengutuk, ruang di depannya tiba-tiba berputar dan 3 sosok muncul. Mereka semua melihat ke meja kosong dengan kaget. Bos, kemana mereka bertiga pergi? Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana saya tahu? Bos itu tertegun dan segera berteriak, kamu tahu ketiga orang itu, bukan? Mereka belum membayar anggur itu, karena kamu saling mengenal, kamu harus membayar. Bahkan kami kehilangan dia, kata orang lain dengan nada serius, bagaimana bos bisa tahu? Bingung, dia meraih pemiliknya dan melemparkannya keluar dari pintu, dia berubah menjadi titik hitam dan menghilang ke langit. Semua tamu di hotel berkeringat dingin, mereka menutup mulut karena malu dan bahkan tidak berani melihatnya. Pada akhirnya, pria itu menyeka keringat dinginnya dan berkata, apa yang terjadi? Itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada aura sama sekali, bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka kehilangan Jiang Ruobing saat ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Orang ketiga segera berkata, pergi dan beritahu penjaga kota untuk mengaktifkan formasi penyegelan ruang tersembunyi. Tidak ada yang diizinkan pergi melalui terowongan luar angkasa. Pergi ke susunan teleportasi dan cari informasi tentang kedua orang itu barusan. Saya akan melaporkan ini ke gubernur militer. Dia langsung menjernihkan pikirannya, dan mereka bertiga segera berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang dari restoran. Di kota bulan merah, di ruang bawah tanah yang gelap dan suram, ada bau busuk. Tidak ada cahaya di sini, itu telah gelap gulita selama 10.000 tahun, seperti gua bawah tanah gelap yang mengarah ke jurang tak berujung. Tidak, jangan, saya mohon, jangan. Ah! Jeritan terus-menerus terdengar dari jurang. Sejak beberapa orang di penjara 2 hari yang lalu,
Tempat yang awalnya suram dan dingin telah dipenuhi dengan jeritan melengking dari kandang terbesar, membuat orang menggigil. Sialan, apa yang sedang terjadi? Orang mesum macam apa yang dikurung di sana? Jeritan itu sepertinya datang dari kepala desa pegunungan Liuli, Pei Jiuqi, mungkinkah dia juga mengalami kemalangan? Petik 2. Ketika burung bodoh itu masuk, dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kerabat nyonya keluarga Jiang dan akan bisa pergi paling lama dalam 2 hari, saya khawatir dia sudah selesai sekarang. Dia seorang kaisar bela diri. Mungkinkah orang aneh yang dikurung di belakangnya juga seorang kaisar bela diri? Petik 2. Siapa tahu, saya mendengar bahwa seorang penguasa bela diri bintang 9 dipenjara di bagian terdalam jurang ini, dari waktu ke waktu. Aura menakutkan akan muncul, tetapi saya belum pernah mendengar suara apapun. Aura yang menakutkan, bukankah basis kultivasi ditekan oleh kekuatan aneh di penjara ini? Mengapa masih ada aura? Tuhan tahu apa yang terjadi. Semua seniman bela diri yang dikurung di penjara telah kehilangan kultivasi mereka, bahkan penguasa bela diri, seolah-olah mereka dipengaruhi oleh semacam formasi dan pembatasan. Begitu mereka dikurung, mereka menjadi manusia biasa. Jika mereka ingin menjadi raja, itu akan tergantung pada kekuatan mereka. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, tangisan tidak manusiawi Pei Jiuqi mulai datang dari penjara besar. Itu membuat semua orang menangis. Blar, blar, ada juga suara muntah, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Di penjara, Nina kecil menyeka mulutnya, dia telah memuntahkan semua yang ada di perutnya. Dia menatap Li Yi di depannya dengan ngeri, jubah panjang menutupi tubuhnya untuk menutupi rasa malunya. Pei Jiuqi terbaring telanjang di tanah, pantatnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Blar, nomor 8 tidak bisa menahan muntah lagi. Dia bersumpah bahwa jika dia bisa kembali kali ini, dia tidak akan pernah bekerja dengan orang ini lagi dalam hidupnya. Tenang, anak muda, ketika kamu seumuranku dan telah melihat segalanya, kamu tidak akan menganggapnya aneh lagi. Harimau langit tirani menepuk pundaknya dan berkata, kecuali seseorang datang untuk menyelamatkanku, satu-satunya harapanku untuk melarikan diri adalah rahasia yang Tuan Istana tentang penciptaan besar. Li Yi menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat gelap. Saya merasa seperti saya masih kurang sedikit. Jika saya bisa mendapatkan tertinggi bela diri yang lebih kuat, saya harus bisa menembus penindasan kekuatan aneh di sini dan memulihkan kekuatan asal saya. Tatapannya menyapu sel, dan semua orang sangat ketakutan sehingga mereka terjepit ke sudut, gemetar ketakutan. Li telah duduk bersila di samping sel. Dia belum membuka matanya sejak dia masuk, seolah-olah dia tenggelam dalam kultivasi. Tingkat kultivasi semua orang di penjara ditekan oleh kekuatan abnormal, sehingga mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang lain. Pei Jiuqi hanya membual tentang betapa kuatnya dia, itulah sebabnya dia diseret oleh Li Yi dan dipetik. Tidak ada yang mau mengorbankan diri mereka sendiri. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba satu per satu. Wajah Li Yi menjadi dingin saat dia berjalan menuju kelompok. Wah, tidak, selamatkan aku, selamatkan aku. Orang-orang itu berteriak ketakutan dan mencoba bersembunyi. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak dan mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Diam, Li tiba-tiba membuka matanya dan berkata, meskipun suaranya lemah, sepertinya memiliki kekuatan yang aneh, dan semuanya menjadi tenang. Ada apa, Tuan Li? Li Yi mengerutkan kening. Li meliriknya dan sepertinya merasa sedikit tidak nyaman, wajahnya sedikit pucat saat dia berkata, seseorang ada di sini untuk menyelamatkan kita, mereka sudah memasuki jurang penjara bawah tanah dan baru saja menghubungiku. Apa? Siapa itu? Mata Li Yi terbakar karena marah saat dia merendahkan suaranya dan meraung, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Kamu telah menyebabkan Ying Luoku menderita. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Dia selalu ingin melupakan pengalaman masa lalu yang tak tertahankan itu. Setelah mengolah esensi es yang mendalam, rahasia penciptaan yang menjulang tinggi juga telah mencoba untuk melupakan dan memotong masa lalu yang tragis itu sepenuhnya. Tapi sekarang dia terjebak dalam kabut, dia tidak peduli untuk bertahan hidup, dia mengolah kembali seni ilahinya,
berniat untuk menerobos penindasan aneh di penjara ini sekaligus, dia akan berhasil ketika Li tiba-tiba memberitahunya bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkan mereka, hehe. Setetes keringat dingin mengalir di dahi Li saat dia berkata dengan malu, bagaimana aku bisa memahami perilaku aneh kalian manusia? Li Yi menjawab, hehe, saudari Li, apakah kamu serius? Nina kecil sangat gembira dan dengan cepat datang, berkata, siapa yang datang untuk menyelamatkanmu? Ini aku. Suara renyah terdengar, dan senjata tingkat bulat muncul di penjara, memancarkan aura senjata Dao. Kemudian, sosok sang berangsur-angsur muncul di samping bola armilari. Tuan Sang, Li segera berdiri dan maju untuk menyambutnya, aku tidak menyangka kamu datang secara pribadi. Tempat ini telah disegel oleh kekuatan aneh. Nina kecil terkejut, Tuan Sang, bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Mo Wen, kata wasit. Dia dengan santai menggambar lingkaran di penjara, yang secara bertahap meluas membentuk pintu. Dia berkata, Li, kamu bawa Li Yi dan pergi dulu, ada seseorang yang menunggu di luar. Iya, Li segera menarik Li Yi, yang masih linglung karena marah, dan melangkah melewati pintu, menghilang dari penjara. Semua orang tercengang melihat ini, kemudian, mereka bergegas dengan gembira dan ingin melarikan diri. Tuan, tolong selamatkan kami juga, kita tidak akan pernah melupakan kebaikan kelahiran kembali. Selama kamu bisa keluarkan aku dari sini, aku bahkan bersedia mengambil sabun. Semua orang terjepit sambil menangis. Dengan ketukan ringan jari Sang, terowongan itu akan menghilang. Tuan Sang, tolong pelan-pelan, tunggu kami. Kata Mina kecil buru-buru. Dia dan harimau langit tirani membantu Dongmen Yuan, yang hampir mati, dan bergegas. Sang menatapnya dengan acuh tak acuh dan tersenyum, aku di sini hanya untuk menyelamatkan Li dan Li Yi, adapun kalian, apakah aku mengenalmu? Mina kecil tercengang saat dia melihat sosok Sang perlahan menghilang dengan bola armilari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, aku akan melakukannya. Lain kali aku melihatmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menginjakmu sepanjang hari. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka bergetar, dan Sang muncul kembali di penjara. Nina kecil tertegun sejenak sebelum sangat gembira, dia tersenyum malu dan berkata, Tuan Sang, saya hanya berbicara karena marah, tolong bermurah hati dan jangan mengingatnya, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Sang menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak, ruang penjara disegel dalam sekejap, ada seorang ahli yang datang. Nina kecil, Ying Luo, berani masuk ke penjara kota bulan merah. Seekor kodok jatuh ke dalam panci berisi air mendidih, hanya kematian yang menunggu. Seringai dingin terdengar, diikuti oleh aura yang segera mengguncang kerumunan yang gila, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari tempat di mana tidak ada sinar matahari selama 10.000 tahun, semua tahanan berteriak kesakitan, hampir dibutakan oleh cahaya. Bahkan Lil 8, yang baru berada di sini selama 2 hari, merasakan sakit yang tajam di matanya ketika dia tiba-tiba melihat cahaya terang, dia buru-buru membawa Dongmen Yuan dengan harimau langit tirani dan bersembunyi di sudut. Mereka tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang, bahkan jika mereka tersentuh oleh akibat dari serangan orang-orang ini, mereka akan berubah menjadi abu. Kamu memiliki begitu banyak orang di sini, Sang tertawa, saya hanya mengambil 2, apakah Anda harus begitu picik? Saya harap Anda bisa membuat pengecualian. Membuat pengecualian. Tidak, saya tidak memiliki banyak orang di sini, kamu menyelamatkan 2, tapi aku akan menangkap 4. Pria itu menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap dingin ke arah Sang, aku sudah mempertimbangkan untuk memukulimu setengah mati dan menggantungmu di pusat kota untuk dilihat publik. Betapa tidak masuk akal, Sang tertawa. Kamu bahkan bukan manusia. Ada apa dengan kebaikannya? Pria itu mendengus dingin, jelas kehilangan kesabarannya, dia mengulurkan tangan kanannya di udara dan dengan cepat meraih Sang. Hehe, kamu sangat berani dan percaya diri. Sang terkekeh, dia maju selangkah dan menghindari serangan itu dengan postur yang aneh, pada saat yang sama, bayangan muncul di udara, tubuh aslinya dikelilingi oleh bayangan saat dia melangkah keluar dari penjara dan berjalan keluar sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, karena ruangnya disegel, aku hanya akan menggunakan pintu masuk utama. Murid pria dari kota bulan merah berkontraksi,
dan dia mengungkapkan ekspresi serius yang luar biasa. Dia berkata dengan suara dingin, tanpa perintahku, tidak ada yang pernah meninggalkan penjara ini. Dalam sekejap, dia menyusul sebuah tombak gelap dan tidak berwarna tiba-tiba tertusuk, tanpa suara, seperti ular berbisa dalam kegelapan, menjulurkan lidahnya. Di angin dan taman bulan, Ning Keiwei, yang telah berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya di 7 tahta berangsur-angsur meredup dan berputar di udara dalam lingkaran, di bawah pantulan skala bulan berwarna darah, mereka perlahan turun. Ketujuh tahta disusun dalam barisan di depan Ning Keiwei dan mendarat di tanah. Aura yang datang dari tahta sepertinya berasal dari zaman kuno yang menghubungkan masa kini dan meluas ke masa depan yang tak berujung. Duduk di tengah tahta, Yun Xiao tiba-tiba memberinya temperamen seorang Grandmaster hebat, yang membuatnya terpana sejenak. Cahaya di tubuh Yun Xiao berangsur-angsur memudar saat dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah mata berbintang Ning Keiwei menatap lurus ke arahnya, seolah-olah dia mencoba melihat melalui hatinya. Apa yang kamu lakukan? Yun Xiao terkejut, dan pupil matanya menyempit. Dia buru-buru menyebarkan kekuatan spiritual yang kuat untuk mengganggu tatapannya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lega. Ning Keiwei terkejut, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dengan cibiran, dia menusukkan 2 jari ke dalam pedang dan menusukkannya ke mata Yun Xiao. Niat membunuh yang tajam dari tubuhnya membuat Yun Xiao merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es, dan aura kematian menyebar di hatinya. Ujung jari Ning Keiwei berhenti di depan mata seperti bintang dan dia berkata, sangat tenang. Kamu tidak menghindar. Setetes keringat dingin menetes di dahi Yun Xiao, meskipun dia 100% yakin bahwa pihak lain sedang mengujinya, aura kematian masih membuatnya berkeringat dingin. Jika kamu ingin membunuhku, apakah ada gunanya bersembunyi? Petik 2. Ning Keiwei mendengus, itu tidak ada hubungannya dengan apakah itu berguna atau tidak. Wajar untuk berjuang dalam menghadapi kematian. Anda akan menolak bahkan jika Anda tahu itu tidak berguna. Selain itu, aku masih memiliki kekuatanmu dan menyisakan cukup waktu dan ruang untuk bersembunyi, tetapi kamu tidak bergerak sama sekali. Kesabaran dan tekad ini membuat saya melihat Anda dalam cahaya baru. Sekarang, haruskah aku memanggilmu penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao, atau Gu Yun Xiao? Kata-katanya diucapkan dengan acuh tak acuh, tetapi itu membuat Yun Xiao gemetar. Dia menatapnya dengan ngeri, matanya beriak, dan darah di tubuhnya hampir membeku pada saat itu. Dia benar-benar mengenali identitasku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, kata Yun Xiao, berpura-pura tenang. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, menurutmu aku masih mengujimu. Jika Anda tidak mengerti, lupakan saja. Petik 2. Yun Xiao terkejut, dan dia merasa sedikit pusing. Dia sengaja berpura-pura bodoh untuk menguji seberapa banyak yang diketahui pihak lain, tetapi Ning Keiwei tidak membelinya, karena ini bukan ujian, tolong jelaskan. Ning Keiwei menatap wajahnya yang gugup dan bahkan lebih yakin dengan apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Jika aku memiliki niat untuk berurusan denganmu, apakah kamu bisa keluar dari kota bulan merah? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi saya tahu betul bahwa syarat untuk mendapatkan warisan tahta adalah memiliki murid bulan. Itu karena tuan kota yang meninggalkan segel adalah pemilik murid bulan. Yun Xiao tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, jangan bilang kamu akan menyangkal identitasku hanya dengan menggunakan mata bulan. Bukankah itu terlalu sewenang-wenang? Ning Keiwei berkata, itu tidak sewenang-wenang sama sekali. Murid bulan tidak dapat diperoleh melalui pengajaran, atau harta karun seperti itu akan selalu ditinggalkan di kota bulan merah, namun, itu bisa diperoleh melalui hubungan darah. Jadi, Yingluo, kamu tidak diragukan lagi adalah putra Gu Feiyang. Dia mengatakan kata demi kata. Yun Xiao, hehe. Ning Keiwei terus berspekulasi, itu sangat konsisten dalam hal usia. Jika itu masalahnya, Gu Feiyang sudah kehilangan kekuatan murid bulan sebelum dia meninggal. Aku penasaran siapa ibumu. Dia mengambil risiko kehilangan murid bulan untuk melahirkanmu. Gu Feiyang, yang kehilangan sihir matanya, masih merupakan eksistensi puncak. Tetapi dia memucat dibandingkan dengan beberapa ahli teratas di grafik kekuatan. Mungkin ini alasan mengapa dia meninggal di pegunungan Tiandang. Yun Xiao menyeka keringatnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah harus mengakuinya atau tidak. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya.
Ning Keiwei berkedip beberapa kali dan berkata, siapa ibumu? Meskipun ada beberapa wanita terkenal dengan nama keluarga Li, mereka masih jauh dari cukup untuk menggerakkan hati ayahmu, mungkinkah dia tersihir oleh narkoba? Yun Xiao menelan ludah dan berkata dengan malu, aku tidak terlalu yakin tentang Yingluo ini, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, sekarang aku memiliki murid bulan, bagaimana kamu akan berurusan denganku? Mata Ning Keiwei menyipit, saya juga memikirkan hal ini, karena hubungan ayahmu, aku tidak akan mengungkapkan apapun tentangmu, namun, ayahmu memiliki kebencian yang mendalam terhadap kota bulan merah, sepertinya tidak pantas bagi saya untuk merahasiakannya, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Anda dapat berpartisipasi dalam kontes bela diri ini dan menikahi Jiang Ruobing, pertama-tama Anda bisa menjadi menantu dari kota bulan merah, masalah identitas Anda akan terungkap di masa depan ketika ada kesempatan, saya percaya bahwa setelah bertahun-tahun, kebencian itu perlahan akan hilang. Jangan, tolong jangan, tidak. Yun Xiao dengan cepat menolak, jika Ruan Hongyu tahu bahwa pria yang menikahi putrinya adalah putra Gu Feiyang, dia pasti akan mengajakku membuat teh. Ning Keiwei mendekat dan berkata dengan dingin, saya pikir Anda tidak tahan untuk berpisah dengan mata bulan Anda, kan? Apakah kamu takut mewariskannya ke generasi berikutnya melalui ayahmu? Itu salah satu alasannya, bukan? Yun Xiao berkata sambil tersenyum masam, tanpa murid bulan, jalan menuju puncak seni bela diri hanya akan lebih sulit, tetapi itu bukan masalah bagi saya, namun, ada alasan yang lebih penting. Ning Keiwei menatap lurus ke mata Yun Xiao dengan matanya yang tajam, mencoba melihat melalui pikirannya yang tersembunyi. Dengan hati nurani yang bersih, Yun Xiao menatap lurus ke mata Ning Keiwei tanpa menghindarinya. Aku ingin melihat mata bulanmu, kata Ning Keiwei. Yun Xiao ragu-ragu sejenak, kemudian, dia berkedip, dan sepasang mata bulan merah darah tiba-tiba muncul di matanya, memancarkan cahaya aneh, seolah-olah mereka memiliki semacam hubungan dengan sisik bulan merah di langit. Ning Keiwei menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat, meskipun dia siap secara mental, dia masih tidak bisa menekan gelombang di hatinya ketika dia melihat mata ini lagi, semua jenis. Kenangan melintas di benaknya satu persatu, dan dadanya naik turun. Saudara Feiyang, katanya sedih, aku tidak pernah percaya bahwa kamu sudah mati, sekarang putramu telah mewarisi murid bulan, aku sangat percaya, nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan mengasihani diri sendiri yang tak ada habisnya, berapa banyak teman lama kita dari puncak awan ungu di luar kota Red Moon yang masih ada. Petik 2. Yun Xiao menghela nafas dalam hati, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi setelah sedikit ragu-ragu, dia menjadi tenang, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, dia akan memberitahunya kapan waktu yang tepat tiba. Ning Keiwei sedih sejenak sebelum dia berkata, jangan bicara tentang masa lalu, itu menyedihkan, itu benar, keterampilan bela diri yang kamu warisi di atas tahta adalah khas saya. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berkata, tidak ada yang namanya teknik bela diri, yang tercatat di dalamnya adalah metode untuk mendapatkan dan menaklukkan Tianxi, saat itu, leluhur ini bisa saja mendapatkan Tianxi, tetapi karena langkah ceroboh, dia menyesalinya selama sisa hidupnya, alasan mengapa tidak ada seorang pun di kota bulan merah yang bisa mewarisinya selama 10.000 tahun adalah karena murid bulan ini, jika bukan karena perubahan pada gui bulan yang memicu mata bulan saya khawatir saya akan melewatkan kesempatan itu. Ning Keiwei terkejut, Tianxi. Apa Tianxi ini? Meskipun ada banyak catatan dalam buku-buku kuno, itu selalu diselimuti lapisan kabut, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Alis Yun Xiao terangkat, dan dia jelas bingung juga, nenek moyang ini tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan bahwa seseorang dapat mengintip di ujung jalan bela diri dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, dan murid bulan adalah kunci untuk mencapai pikiran surgawi. Akhir dari jalan bela diri, kesempatan untuk menjadi dewa. Bahkan Ning Keiwei, yang setenang air, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi setelah riak singkat, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, ada banyak legenda menjadi dewa sejak zaman kuno, tetapi saya belum pernah melihat ada orang yang benar-benar melangkah ke dalam keadaan saleh, namun, ada banyak bukti keberadaan 10 penjuru keadaan ilahi, karena kamu sangat beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan Tianxi.
Tiba-tiba, Yun Xiao tertawa, pikiran Lady Keiwei benar-benar luar biasa, Anda masih bisa tetap tenang setelah mendengar tentang kesempatan untuk menjadi Tuhan, basis kultivasi Anda sudah di atas 7 Master Sekte, dan hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai puncak seni bela diri. Ning Keiwei tertawa dan berkata, saya pikir Anda sangat menarik, kamu sangat berani berbicara denganku seperti ini, kepribadianmu sangat mirip dengan ayahmu, kamu bahkan lebih berbakat darinya. Kamu tidak akan kurang sukses dari ayahmu di masa depan, saya sangat berharap Anda akan mempertimbangkan untuk menikahi Ruo Bing, dia gadis yang sangat baik dan juga murid tercintaku, Anda tidak harus tidur dengannya segera setelah Anda menikahinya, Anda dapat menunggu sampai ketergantungan Anda pada murid bulan secara bertahap melemah sebelum Anda melakukannya. Petik 2. Saya memiliki banyak kekhawatiran sekarang, jadi saya tidak akan memikirkannya untuk saat ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, kita akan membicarakannya ketika kita ditakdirkan. Ning Keiwei menghela nafas panjang dan berkata, kalau begitu Ruo Bing, anak ini, tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu, siapa yang tahu siapa bunga itu akan berakhir setelah kompetisi pencarian pengantin pria. Menurutku tidak, kata Yun Xiao sambil tertawa panjang, dengan kepribadian Nona Ruo Bing, siapa yang bisa menjinakkannya. Tapi Tuan Yue, saya sangat senang bisa melihat Anda dalam perjalanan ke kota bulan merah ini, dan saya telah mendapatkan apa yang saya butuhkan, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Dia telah memperoleh bulan mutiara Laut Timur dan ingin menemukan tempat yang aman untuk memurnikan mutiara untuk menahan iblis di tubuhnya. Ning Keiwei tertegun dan berkata, kamu pergi. Masih ada 1 bulan lagi sebelum pembukaan The World's End, jadi mengapa Anda tidak tinggal di kota bulan merah untuk berkultivasi? Ini juga salah satu gunung spiritual langka dan tanah berharga di dunia. Memang, kata Yun Xiao, tapi ini juga tempat masalah, airnya semakin berlumpur, jadi saya tidak akan terlibat di dalamnya. Setelah saya membalas budi kepada Jiang Ruomei, saya akan melakukan perjalanan ke lautan pembentukan jiwa dan kemudian kembali untuk melihat pembukaan tanah abadi. Ning Keiwei dengan hati-hati merenungkan arti dari paruh pertama kata-katanya dan mengangguk, Ruomei, anak itu, memang menderita, Anda harus membantunya, aku sahabat ayahmu, dan aku bisa dianggap bibimu, jika Anda menghadapi kesulitan, Anda dapat kembali ke kota bulan merah untuk menemukan saya kapan saja. Seberkas cahaya terbang keluar dari tangannya, itu adalah liontin giok putih, ada gumpalan indera ilahi saya di atasnya, jika Anda menemukan sesuatu, hancurkan saja token jade dan saya akan bisa merasakannya, saya bisa memecahkan ruang dan datang kapan saja. Hati Yun Xiao menghangat, dan dia merasa sedikit melankolis, menekan kesedihannya, dia tertawa dan berkata, saya akan. Meskipun mereka berdua belum banyak bertemu, persahabatan yang telah mereka bangun di masa lalu telah diturunkan selama berabad-abad. Yun Xiao berbalik dan hendak pergi ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari kota di bawah, itu berubah menjadi sosok dan berteriak kaget, kamu tidak bisa pergi. Itu adalah Ruan Yuanxi, dia juga memperhatikan bahwa fenomena tahta telah menghilang, jadi dia bergegas, tetapi ketika dia melihat Yun Xiao hendak pergi, dia buru-buru menghentikannya. Ning Keiwei mengerutkan kening, Tuan Yuanxi, katanya, tidak ada teknik bela diri di tahta, saya bisa membuktikannya. Ruan Yuanxi mengerutkan kening dan berkata, Saudari Keiwei, kamu mempercayainya hanya karena dia berkata begitu. Meskipun saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda miliki dengannya, dan saya tidak tertarik dengan keterampilan bela diri di atas tahta, saya menghentikannya karena alasan lain, formasi penguncian jimat emas Hua telah rusak, dan Nisi dan 3 bersaudara Gou telah menghilang. Apa? Ning Keiwei sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan auranya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, apa yang terjadi? Petik 2. Ruan Yuanxi mendengus saat dia menatap dingin ke arah Yun Xiao dan berkata, kita harus bertanya padanya. Dia kemudian menceritakan semua yang telah dikatakan Ruan Ziling kepadanya, dan berkata, sekarang, Li Yun Xiao adalah satu-satunya yang tahu keberadaan Nisi dan 3 bersaudara dari keluarga Gou. Yun Xiao mendengarkan dengan sabar, lalu mencibir, rencana putramu untuk menyakitiku gagal, dan sekarang kamu bertindak seolah-olah aku berutang sesuatu pada putramu, Tuan Ruan Yuanxi, tidak hanya kekuatan keluarga Ruan Anda yang lebih unggul, tetapi logika Anda juga lebih unggul, saya telah belajar banyak, hehe.
Wajah Ruan Yuanxi memerah, dia merasa malu diejek oleh seorang junior, jadi dia mendengus, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa lepas dari masalah kehilangan Aegirin. Ning Keiwei juga berkata dengan ekspresi serius, Yun Xiao, Aegirin sangat penting bagiku, itu bahkan terkait dengan hidup dan mati ayahku, jadi aku harus menemukannya apapun yang terjadi. Oh, penguasa kota sebelumnya dari kota Bulan Merah, ayahmu benar-benar menghilang karena Aegirin. Ini, Yun Xiao terkejut, setelah merenung sejenak, dia mengirim transmisi suara kepadanya, saya belum kehilangan Aegirin, tetapi saya tidak bisa mengeluarkannya sekarang, aku akan mengembalikannya kepadamu dalam waktu sebulan, ketika planet di Lao dibuka. Alis Ning Keiwei sedikit berkerut, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah, katanya. Hanya satu kata yang mewakili kepercayaan mutlaknya pada Yun Xiao, dan Ruan Yuanxi mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya lain melesat dari bawah dan mendarat di angin dan taman bulan, itu adalah Ning Hangfeng, dia tertegun sejenak ketika dia melihat kerumunan, dan kemudian langsung terlihat cemas, dia berkata dengan cemas, kakak kedua, kabar buruk. Nona muda Ruobing hilang. Mereka semua tercengang, Ning Keiwei mengerutkan kening dan berkata, hilang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak tahu seberapa mampu gadis kecil itu? Jika dia bisa melarikan diri dari pengawasanmu, maka posisimu sebagai gubernur militer harus diberikan kepada orang lain. Apakah menurutmu aku ingin menjadi gubernur militer? Ning Hangfeng tersenyum pahit, Lady Ruobing pergi ke gerbang kota dan ingin berteleportasi, dia dihentikan dan pergi ke sebuah hotel di mana dia bertemu dengan dua orang asing, setelah mereka bertiga minum beberapa minuman, mereka menghilang di bawah mata tiga tertinggi bela diri yang saya kirim untuk memantau, mereka tidak meninggalkan jejak. Ruan Yuanxi terkejut, untuk berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi pada saat seperti ini, kota Bulan Merah sangat besar, jika mereka benar-benar ingin bersembunyi, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada dunia setelah turnamen eliminasi tunggal selesai. Petik 2. Ning Keiwei berkata, jangan khawatir, bahkan jika pertempuran sudah berakhir, Ruobing tidak perlu menunjukkan wajahnya, semua teknik melarikan diri dapat dilacak, hanya bisa dikatakan bahwa kedua orang asing itu terlalu kuat, saya lebih khawatir tentang keselamatan Ruobing, segera aktifkan formasi pelindung kota, kita akan dapat merasakan siapapun yang masuk melalui udara, pada saat yang sama, kirim ahli untuk menjaga gerbang kota, tidak ada yang diizinkan pergi. Tuan Yuanxi, saya sudah punya rencana untuk Aegirin, tolong kirim seseorang untuk mencari Ruobing. Ruan Yuanxi tercengang, dia menatap Yun Xiao dengan aneh dan berkata, karena adik perempuan ke Yue telah berkata demikian, saya secara alami lega, saya akan mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi kota Bulan Merah terlalu besar, jadi saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Dia dan Ning Hangfeng berubah menjadi sinar cahaya dan segera berpisah. Aku tidak bisa membantumu dengan pencarian, kata Yun Xiao, aku tidak akan mengganggu Lady Keiwei lagi. Ning Keiwei berkata, kamu bisa pergi sekarang, ambil kartu giok yang kuberikan padamu dan kamu bisa meninggalkan gerbang kota, saya harap Anda dapat mengembalikan Aegirin tepat waktu dalam sebulan. Tentu saja, kata Yun Xiao, pasti. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, Ning Keiwei melihat sosoknya yang menghilang, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi bijaksana. Yun Xiao tidak langsung keluar dari gerbang kota, tetapi menuju pertarungan untuk festival pasangan, dia harus mendapatkan lembaran besi yang merekam tubuh Dharma Iblis sejati. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang, dan Yun Xiao tidak bisa terbang, setelah mendarat, dia melewati kerumunan, Ruan Zimao berada di garis depan, menunggu yang kelelahan, menonton kompetisi dengan mata dingin, kedua penghargaan bela diri muda itu bersenang-senang bertarung di atas ring, menyebabkan serangkaian sorak-sorai. Tiba-tiba, Yun Xiao berhenti, dia melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan, dan jantungnya berdetak kencang saat dia dengan cepat menghitung dalam benaknya, orang di depannya adalah Tang Jie dari Sekte 4 Ekstrim. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam acara Just for a Spouse dan ingin mendapatkan tempat pertama? Wajah Yun Xiao berubah sedikit serius saat dia berpikir keras, Li Yi dan Li sudah memasuki ruang bawah tanah, jika Tang Jie ada di sini, maka Sang dan yang lainnya secara alami akan tahu tentang situasi Li Yi dan Li,
dengan karakter dan gaya Sang dalam melakukan sesuatu, saya khawatir dia akan masuk ke penjara. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengaturnya, tetapi mungkin ini saat yang tepat untuk menyingkirkan iblis ini dengan bantuan kota bulan merah. Jejak rasa dingin melintas di matanya, dengan jentikan jarinya, angin kencang keluar dari tangannya dan langsung mengarah ke bagian belakang kepala Tang Jie. Siapa itu? Saat angin bergerak, Tang Jie langsung merasakannya. Dengan teriakan, dia membalikkan tangannya dan meraihnya, langsung memusnahkan cahaya jari di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia melihat senyum tenang dan mengangguk padanya. Li Yun Xiao. Tang Jie menghirup udara dingin dan berkata dengan marah kata demi kata, matanya penuh dengan kemarahan dan niat bertarung. Kamu sangat merugikanku di kota Songyue, tapi aku tidak marah padamu, kata Yun Xiao kaget, mengapa kamu yang membunuhku begitu kamu melihatku? Petik 2. Tang Jie mengulurkan jari dan menyeringai, tepat pada waktunya. Aku telah mencapai kesuksesan besar dalam kekuatan suciku, dan aku ingin menemukan udang ini untuk membuat keributan, tapi senang kamu ada di sini. Dia mendorong kerumunan menjauh dan berjalan menuju Yun Xiao selangkah demi selangkah. Orang-orang di sekitarnya semua melotot dan mengutuk, menyebabkan keributan, namun, dibandingkan dengan lautan manusia, gangguan ini tidak signifikan. Karena kamu ingin bertarung, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ikutlah denganku. Begitu dia berbalik dan pergi, Tang Jie mencibir, kudengar kaulah yang membawa Li Yi mesum itu ke ruang bawah tanah. Sangat bagus, saya sudah lama menemukan orang cabul itu tidak enak dipandang, sebagai tanda terima kasihku, aku akan mengampuni hidupmu hari ini dan menerimamu sebagai pelayan. Dia dengan cepat mengikuti langkah Yun Xiao, keduanya berjalan perlahan tanpa meninggalkan tanah, tetapi mereka berdua menggunakan pembengkokan spasial, hanya dalam beberapa saat, mereka telah meninggalkan pusat kota dan tiba di tempat yang sepi. Baru saat itulah Yun Xiao berhenti, dia menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, seluruh dunia telah mencarimu selama ini, kan? Kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di depan umum, sangat berani, setelah aku pergi hari itu, sisanya dibunuh olehmu. Setelah insiden Song Yueyang, Yun Xiao telah menemukan kesempatan untuk menanyakan situasinya dari banyak sumber, tetapi tidak ada berita tentang Cui Bo dan yang lainnya, dia yakin bahwa mereka sudah mati. Tang Jie menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mendengus percaya diri, mereka hanya sekelompok orang tua yang keras kepala, bahkan jika kita tidak membunuh mereka, mereka masih ampas di era itu, apa gunanya hidup? Petik 2. Apa? Yun Xiao tercengang, bagaimana Sang mencuci otak Anda? Bagaimana kamu bisa begitu sombong sejauh ini? Li Yi itu terlihat persis sepertimu, kamu memang burung bulu. Jangan bandingkan aku dengan cabul itu. Tang Jie berteriak dengan marah, dia hanya badut, dia pantas masuk penjara, tidak apa-apa jika dia mati, tetapi tidak ada gunanya menyelamatkannya. Yun Xiao tertawa, Anda memang di sini untuk masuk ke penjara, Anda benar-benar berani, beraninya Anda pergi ke ruang bawah tanah kota bulan merah. Seharusnya Sang sendiri, saya ingin tahu berapa banyak dia pulih. Setan-setan besar ini awalnya berada di puncak seni bela diri, tetapi kekuatan mereka telah terkuras setelah puluhan ribu tahun nafas kura-kura, sekarang mereka bersama sekte raksasa 4 ekstrim dan memiliki pasokan sumber daya yang tak ada habisnya. Yun Xiao selalu waspada terhadap mereka. Jika beberapa iblis besar kembali ke puncaknya, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak akan terbayangkan. Sang telah menyempurnakan bola armilari puluhan ribu tahun yang lalu, jika dia kembali ke puncaknya kali ini, dia akan menjadi eksistensi yang paling menjanjikan untuk memasuki alam ilahi 10 dunia. Tuan Sang, Tang Jie tertawa, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, apakah kamu masih ingin menjadi musuh Tuan Yi? Kamu tidak akan pernah tahu betapa menakutkan dan perkasanya Tuan Sang, lawanmu adalah aku. Suara ledakan teredam datang dari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih besar, kekuatan iblisnya melonjak keluar, dan pedang harta karun yang bersinar dengan cahaya merah muncul di tangannya, dia mengangkat bilahnya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah. Sebuah retakan berbentuk salib terbentuk di ruang oleh balok bilah, yang mengembang dengan cepat dan menyelimuti Yun Xiao. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Kaisar bela diri bintang 2. Benar saja, Anda memiliki modal untuk menjadi sombong, tetapi yang paling saya kagumi dari Anda adalah ketidaktahuan murni Anda,
dan juga karena inilah Anda melakukan sesuatu tanpa rasa takut, meskipun kamu agak gegabah, itu sangat bermanfaat untuk kultivasi dao bela dirimu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau dan berubah menjadi kilatan petir yang berkedip beberapa kali di udara, seolah-olah dia telah menggambar beberapa kurva di udara. Dia dengan mudah menghindari serangan itu dan mendarat di tanah lagi, memperlihatkan tubuhnya. Tang Jie berkata dengan jijik, mengubah tubuhmu menjadi kilat, beraninya kamu menggunakan trik lama seperti itu. Di bawah Kaisar Qi, teknik cabul apapun akan dihancurkan. Suara tulang retak datang dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sangat berubah. Pada saat ini, cahaya lembut keluar dari tubuh Tang Jie, memantulkan kerangkanya, itu sehangat jade, dan itu berkedip. Meskipun kerangka itu sangat mirip manusia, ada berbagai perbedaan kecil, dan itu memancarkan kekuatan yang kuat. Apa? Yun Xiao tercengang, Anda mengubah tulang Anda. Pantas saja kamu maju begitu cepat, Anda hanya mencari kekuatan, dan Anda bahkan tidak menginginkan tubuh manusia Anda lagi. Apakah ini benar-benar hal yang baik? Haha, tubuh manusia. Tang Jie tertawa, jika seseorang melangkah ke alam ilahi segala arah dan membiarkan tubuhnya berubah menjadi apapun yang dia inginkan, apa bedanya jika dia adalah manusia atau iblis? Semua bentuk kekosongan, seni bela diri abadi. Li Yun Xiao, kamu tidak sebaik aku dalam hal ini. Aku memuji keberanian dan tekadmu. Yun Xiao menghela nafas, tetapi jika Anda masih bisa melangkah ke alam abadi dengan membuat diri Anda terlihat seperti monster aneh, maka bukankah alam legendaris yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi lelucon? Petik 2. Apakah itu lelucon atau bukan? Mari kita gunakan fakta untuk menentukan. Aku masih hidup, dan kamu sudah mati, ini kebenarannya. Wajah Tang Jie menjadi gelap dalam sekejap. Dia menghilang dari pandangannya dan muncul kembali di depan Yun Xiao di saat berikutnya, menebas pedangnya. Sangat cepat, Yun Xiao tercengang, meskipun dia bisa menangkap gerakan pria itu dengan indera ilahi, reaksi tubuhnya agak lambat. Dalam sekejap, sinar pedang turun dekat tubuhnya. Edakan udara yang kuat meledak dan menghantam tubuhnya, membuatnya terbang lebih dari 100 meter sebelum dia bisa berhenti. Haha, ini adalah kekuatan tulang terkutuk naga bumiku. Aura iblis yang berasal dari tubuh Tang Jie melonjak ke langit. Dengan satu langkah, dia melintas di depan Yun Xiao dan menebas lagi. Cahaya dingin berkedip di tangan Yun Xiao, dan pedang dingin muncul, menghalangi serangan itu. Ledakan. Dua artefak mistik tingkat 9 bentrok, dan udara dingin di pedang dingin itu tersebar oleh pedang cahaya. Yun Xiao merasakan kekuatan besar menekannya, dan seluruh lengannya mati rasa saat dia dikirim terbang lagi. Haha, ini menyenangkan. Sangat menyenangkan. Setelah berhasil dalam dua gerakan, Tang Jie berteriak kegirangan. Dia memisahkan kakinya dari tanah dan melompat ke udara, mendekati Yun Xiao dan mengayunkan pedangnya lagi. Meskipun darah dan Qi Yun Xiao dalam kekacauan, wajahnya tetap tenang. Saat dia terus mundur, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan mata surgawi primordial di antara alisnya terbuka. Nyala api berubah menjadi Phoenix, yang menjerit panjang dan terbang keluar untuk bertemu dengan cahaya pedang Tang Jie. Tang Jie sedikit terkejut, nyala api ini memberinya perasaan bahwa itu cukup untuk membakar tubuhnya. Dia buru-buru menarik pedangnya dan menarik beberapa balok pedang di udara. Di bawah Kaisar Qi, nyala api terisolasi, membentuk ruang hampa. Tidak peduli seberapa kuat metodemu, kesenjangan besar dalam kultivasi sudah cukup bagiku untuk mengalahkan 10 orang dengan kekuatanku saja. Tangan Tang Jie membentuk gerakan pisau, dan retakan hitam mulai muncul di ruang hampa. Rambut tipis itu perlahan bertambah dan menyebar, secara bertahap memaksa lautan api kembali. Yun Xiao berdiri di udara dan mencibir, badai perlahan mengembun di telapak tangannya, lalu dia membaliknya dan menekannya ke bawah. Sebuah kincir angin besar menyapu langit, dan kemanapun ia lewat, api tiba-tiba meledak, membentuk gelombang api yang menerkam Tang Jie dan melahap retakan hitam dalam sekejap. Apa? Tang Jie terkejut, dia melambaikan pedang merahnya dan kekuatan iblisnya melonjak keluar, berubah menjadi penghalang melingkar untuk melindungi dirinya sendiri. Tornado api menyapu dari langit dan mendatangkan malapetaka di sekitarnya, tetapi tidak dapat menembus penghalang. Tidak peduli berapa banyak gerakan aneh yang kamu miliki, apa gunanya jika kamu tidak bisa menembus pertahanan absolutku? Tang Jie berkata dengan dingin.
Yun Xiao mengabaikannya dan hanya mencibir. Setelah menyingkirkan pedang es, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Dalam sekejap, tornado api berubah dan berangsur-angsur menyusut ke tengah, berubah menjadi buaya yang linglung, tubuhnya merah seolah-olah terbakar. Kemudian, ia menekan dari langit dan menerkam penghalang. Apa ini? Tang Jie merasakan hawa dingin di hatinya. Di bawah tatapan buaya, tubuhnya memancarkan udara dingin, seolah-olah mulut berdarah terbuka padanya. Ledakan. Buaya itu akhirnya mendarat di penghalang dan berbaring di sana dengan linglung, api di punggungnya menyala, dan itu terlihat sangat menakutkan. Apa? Tang Jie memandang buaya itu dengan ngeri, berpikir bahwa itu akan membuat langkah besar. Seluruh tubuhnya sangat waspada, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan bahwa buaya itu sepertinya telah tertidur di penghalangnya. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan garis-garis hitam, dia berteriak dengan tergesa-gesa, dan lonceng dinasti muncul di tangannya. Suara kuno terdengar dan menyebar, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Tubuh buaya itu juga gemetar di bawah gelombang suara dan akhirnya terbangun. Itu meraung dan menggigit penghalang. Ledakan. Seluruh pesona itu rusak dalam sekejap. Tang Jie sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Tiba-tiba, suara detak jantung datang dari tubuhnya. Ki iblis yang kuat tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap. Di sayap, ada kilatan petir samar. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari mulut buaya yang jatuh dari langit. Dia mundur ratusan meter sebelum dia berhenti. Wajahnya penuh kepanikan. Oh, ini sebenarnya gerakan kilat. Yun Xiao tersenyum kaget dan menjentikkan jarinya. Buaya itu meledak di udara dan menghilang tanpa jejak. Wajah Tang Jie sangat suram. Aura buaya terlalu menakutkan, yang membuat semangat juangnya yang bersemangat tiba-tiba disiram air dingin, dan dia menjadi sangat berhati-hati. Yun Xiao tertawa, layu. Berapa lama kamu bisa mengendalikan monster ini dengan kekuatanmu? Tang Jie mendengus jijik, wajahnya tiba-tiba berubah serius. Gelombang energi iblis beriak dengan detak jantungnya, dan tubuhnya sepertinya berubah. Ledakan. Bang, bang, peng, peng, peng. Dengan setiap ketukan, auranya akan menjadi lebih kuat. Setelah ketukan ke-9, auranya benar-benar berubah. Dia benar-benar telah melewati celah bintang 1 dan mencapai tingkat penguasa bela diri bintang 3. Ini terasa luar biasa. Tang Jie tertawa terbahak-bahak, dengan satu tangan menutupi hatinya. Dia berkata, ini adalah hati indah 9 lubang saya. Li Yun Xiao, apakah kamu gemetar? Saya seorang kaisar bela diri bintang 3, dan saya memiliki lebih banyak kekuatan dan kecepatan. Aku bisa menghancurkanmu seperti anjing. Sosoknya berkedip, dan tanpa meninggalkan jejak, dia muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap seolah-olah dia telah berteleportasi dan menebas dengan pedangnya. Yun Xiao mengeluarkan cermin awan malam kesedihan yang luar biasa dan melambai-lambaikannya di depannya. Seberkas cahaya cermin melesat dan menyinari langsung ke Tang Jie, membekukan ruang di sekitarnya. Apa? Pemenjaraan spasial. Tang Jie terkejut, dan kecepatan pedangnya segera melambat. Dia tiba-tiba berteriak dan energi iblisnya meledak, menghancurkan ruang yang disegel oleh cahaya cermin. Suara acuh tak acuh Yun Xiao terdengar, menekan kekuatan, kecepatan yang sulit ditangkap. Ini semua muncul di tubuh Yu, tapi dia masih mati, dan dia memiliki kemampuan yang bahkan tidak bisa Anda harapkan untuk dicapai, dan itu adalah serangan mental. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat muncul di benak Tang Jie. Dia berteriak dan mengangkat kepalanya dengan ngeri, hanya untuk melihat sepasang pupil merah darah memancarkan cahaya iblis. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan terus melantunkan mantra. Warna di matanya mulai berubah, dan sekelilingnya menjadi gelap. Saya hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Tang Jie sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Dia hanya melihat mata besar yang berlumuran darah muncul di ruang di depannya, menatapnya. Tidak ada yang lain di dunia ini. Katakan pada Li Yun Xiao untuk keluar. Tang Jie ngeri, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, dan ketakutan yang tak terkendali menyebar di hatinya. Meskipun dia tidak memperhatikan, dia masih seorang penguasa bela diri bintang 3, bagaimana mungkin seorang alkemis biasa menjebaknya dengan mudah? Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan bertarung. Jika kita menang dengan menggunakan skema dan intrik seperti ini, itu tidak akan terhormat. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada yang menanggapi. Selain itu,
bola mata besar itu semakin aneh, membuatnya merasa pusing dan kepalanya semakin berat. Kuncinya adalah Tang Jie tidak memiliki pengalaman dalam berurusan dengan ilusi. Jika dia adalah seorang ahli yang tangguh dalam pertempuran, dengan kultivasi penguasa bela diri bintang 3, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh kekuatan spiritual saat ini. Selama dia menunggu waktu yang tepat, dia bisa keluar dari ilusi. Bagaimanapun, lawan harus mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Namun, hati Tang Jie sudah lama berantakan. Semakin kacau, semakin terpengaruh dia, dan segera dia menjadi bingung. Di ruang gelap, bola mata besar itu langsung berubah menjadi sosok Yun Xiao dan turun, wajahnya sangat pucat saat dia meraih kepala Tang Jie dengan satu tangan dan mulai membaca ingatannya. Sesaat kemudian, karena kelelahan energi spiritualnya, dia akhirnya tersentak keluar dari indera ilahi oleh pikiran bawah sadar pihak lain. Tubuhnya sangat lemah sehingga dia mundur terus-menerus, kegelapan di sekitarnya benar-benar tersebar, dan dia kembali ke kenyataan. Saya mengerti. Yun Xiao berteriak ketakutan, dia telah menghabiskan semua kekuatan jiwanya, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru berubah menjadi sambaran petir dan mundur. Tang Jie terbangun dalam sekejap, dan ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia mendapatkan kembali kejernihannya dalam sekejap dan segera mengerti apa yang telah terjadi. Ketika dia melihat Yun Xiao melarikan diri, dia melebarkan sayapnya dengan raungan dan mengejarnya. Keduanya menggunakan teknik melarikan diri Thunderbolt, tetapi Tang Jie mengandalkan sepasang sayap guntur, yang jelas jauh lebih lemah daripada bentuk Thunderbolt Yun Xiao. Hanya dalam beberapa kelip, dia kehilangan pandangan dari pihak lain. Aku marah. Tang Jie meraung ke langit dan gemetar karena marah. Dia tidak hanya gagal membunuh pihak lain dengan kekuatan kaisar bela diri bintang 3-nya, tetapi ingatannya juga dibaca oleh pihak lain. Rasa frustrasi dan rasa malu yang besar mengalir di hatinya. Setelah beberapa lama, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu berapa banyak ingatan saya yang telah dia baca. Jika masalah Sekte 4 Ekstrim terungkap, saya benar-benar selesai. Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup, kita harus membunuhnya. Aku akan pergi bertemu dengan Tuan Sang dulu dan mendiskusikan cara membunuhnya." Dia tidak lagi berminat untuk berpartisipasi dalam turnamen arena. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah penjara bawah tanah. Setelah Yun Xiao melarikan diri beberapa mil jauhnya dan memastikan bahwa dia telah melepaskan Tang Jie, dia berubah dan mendarat di tanah. Setelah menelan beberapa pil obat, dia mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Itu juga merupakan ide spontan untuk menyeret Kaisar Bela Diri Bintang 3 ke dalam ilusi. Ada kesenjangan besar antara basis kultivasi mereka. Idenya adalah bahwa jika dia gagal memukul Tang Jie, dia akan berubah menjadi Dharma Tubuh Emas untuk sepenuhnya menekan Tang Jie dan kemudian menginterogasinya secara rinci. Yang membuatnya merasa lega adalah bahwa orang ini memiliki terlalu sedikit pengalaman dalam berurusan dengan musuh, dan dia akan jatuh cinta jika dia tidak berhati-hati, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa, jadi dia tidak bisa membaca semua ingatannya. Namun, dia telah memperoleh beberapa informasi yang sangat berguna. Jadi itu Sang sendiri. Jika itu dia, ada kemungkinan besar pembobolan penjara akan berhasil. Selain itu, bola armilari adalah senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi. Tidak sulit untuk membawa Jiang Ruobing keluar dari kota bulan merah tanpa ada yang tahu. Memang langkah cerdas untuk menyingkirkan iblis besar ini dengan bantuan kota bulan merah. Tetapi jika boneka bola armilari itu mati, apakah itu juga akan menyerahkan tablet alam ilahi saya? Bersambung.